Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ada Kak Erli sama Kak Raffi. Oke, hari ini adalah batch ketiga. Ini udah bulan Maret ya. Bulan Maret sekarang adalah batch 3 dan kita mulai bab baru yaitu tentang trigonometri. Materi ini udah kita share di grup pada hari Senin dan untuk latihan soalnya yang akan kita bahas setelah bahas materi udah kita share juga di hari Jumat. Kemudian karena kemarin di grup ada yang ngoreksi ya, so thank you so much udah dikoreksi. Untuk yang nanti misal ada kesalahan itu bisa dikoreksi gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja yaitu yang pertama untuk trigonometri adalah rumus-rumus yang digunakan pada perbandingan trigonometri. Nih, yang pertama. Oke, seperti biasanya kita record ya. Seperti ini. Nih, perbandingan trigonometri. Jadi kalau misal kita mau kembali lagi di zaman SMP, masih ingat Pythagoras? Nah, itu adalah perluasan dari Pythagoras. Jadi kita nggak bisa jauh dari Pythagoras di materi trigonometri ini. Nih, perbandingan trigonometri kita akan pakai segitiga siku-siku. Misal di sini kita punya sudut yaitu theta, maka di sini adalah namanya depan theta. Kemudian ini adalah samping theta, kemudian yang miring ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, sin, cos, tan itu apa sih? Sin theta adalah depan theta per hipotenusa atau lebih singkatnya adalah demi depan miring. Next, cos adalah samping theta dan hipotenusa atau sami. Dan tan adalah desa atau depan per samping theta. Oke, itu adalah rumus singkatnya ya. Rumus singkat untuk mengetahui apa namanya sin, cos, dan tan. Nah, selain sin, cos, dan tan, itu kita juga punya yang namanya sek A atau sekan, kemudian ada cot A, kotangen, dan kosekan, atau disingkat kosekan A gitu. Sek A itu adalah seper dari cos A. Kemudian kot A itu adalah seper dari tan A. Sedangkan kosekan A itu merupakan seper dari sin A. Kebalikannya gitu ya. Nanti ada di latihan soal. Oh, udah ada Kak Putri. Selamat datang. Welcome to kelas online yang sesi pertama, kelas 10. Next, kemudian nih, sudut-sudut istimewa. Wow, kita punya sudut-sudut istimewa. Ini juga pernah kita pelajari di SMP. Kalau nggak lupa ya, kalau lupa ya nggak apa-apa, kita pelajari lagi aja. Nih, sudut istimewa yang pertama adalah segitiga dengan sudut 30 derajat, kemudian 60 derajat. Otomatis di sini siku-siku 90 derajat ya. Itu perbandingannya adalah 1, akar 3, dan 2. Kemudian segitiga istimewa yang kedua adalah ketika kita punya sudutnya yaitu 45 derajat. Atau di sini adalah segitiga sama kaki ya ini. Maka perbandingannya adalah nih, 1, 1, dan akar 2. Maka kita peroleh nilai dari sin, cos, dan tan. Nih, cos sin 0 berarti 0. Cos 0, 1. Tan 0, 0. Ini bisa dihafalin atau nggak dihafalin, tapi kalian ngafalin dari gambar segitiganya. Misal, sin 30. Sin 30 kenapa setengah? Ingat, ini tetanya. Berarti depannya mana? Nih, depan 30. Kemudian miringnya mana? Ini, miring. Maka sin, ingat, sin 30 berarti kan depan. Atau demi gitu ya. Demi. Depan 30 sama miring 30.
maka menjadi 1/2. Seperti itu. Nah, kalau misal mau mencari sudut-sudut yang lain, seperti sin 45 berapa, kemudian sin 60 berapa, sin 90 berapa, ya dari ini, dari segitiga ini, kedua segitiga tersebut. Selamat datang ke Arsya. Selamat bergabung. Ini nyampe sudut-sudut istimewa ya. Next, kemudian nih, sudut elevasi. Apa sih sudut elevasi? Sudut elevasi adalah besar sudut dan garis horizontal ke atas. Sudut CAB adalah sudut elevasi dari CA. Mana coba CAB? CAB berarti ini. Nih adalah sudut elevasinya. Nih. Dia punya garis horizontal. Nih. Kemudian nih di sini. Jadi dia punya sudut elevasi. Terus kemudian ada sudut yang kedua jenisnya, yaitu sudut depresi. Kebalikan kalau yang tadi kan gini ya, seperti ini. Nah, ini namanya elevasi. Elevasi. Nih, elevasi. Kalau depresi adalah seperti ini gambarnya, kebalikan. Ya, di sini kayak ini, kayak pesawat, dari pesawat mau lihat menara, itu namanya sudut depresi. Sudut depresi adalah besar sudut dari garis horizontal ke bawah. Oh, belum ya. Dari horizontal ke bawah. Sudut BAC adalah sudut depresi C dari A. Nah, ini adalah garis horizontalnya. Kemudian ini ke bawah, dia ke bawah. Gitu, sudut depresi. Beda sama yang tadi, sudut elevasi. Nah, ini kita punya latihan soal dan pembahasan. Oke, diketahui sin X. Diketahui sin X adalah 1/3. Maka tentukan cos X dan tan X. Nih, berarti kita gambar dulu segitiganya. Sudutnya kan di sini. Sin X berarti dia demi. Depan miring. Nah, X di sini berarti depannya X mana? 1, terus miringnya mana? Nih, 3, gitu ya. Terus kita nyari sampingnya, samping X. Dengan menggunakan Pitagoras, berarti akar 3 kuadrat, 3 kuadrat min 1 kuadrat. Sama dengan akar 9 min 1, akar 8. Maka cos X, ingat cos X itu apa sih? Cos X adalah sami. Samping per miring. Samping per miring. Sampingnya adalah akar 8, miringnya 3. Berarti 2 akar 2/3. Akar 8 kita bisa ubah menjadi bentuk nih, 2 akar 2. Ya udah, isinya adalah 2/3 akar 2. Kalau tan X itu apa tadi? Desa. Berarti depan X dan samping X. Maka depannya X apa? 1. Sampingnya X akar 8. Maka menjadi, kita kalikan sekawan ini ya, maka diperoleh 1/8 akar 8. Gitu. Atau bisa kita ubah menjadi 1/8 kali 2 akar 2 menjadi 2/8 akar 2. Kita sederhanakan menjadi 1/4 akar 2. Seperti itu ya. Jadi kita harus mengetahui semua sisi-sisinya pada segitiganya. Next. Nah, ini identitas trigonometri. Berikut adalah rumus-rumus identitas trigonometri ini. Kita punya sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta sama dengan 1. Kemudian tan kuadrat theta plus 1 sama dengan sek kuadrat theta. Kemudian cot kuadrat theta plus 1 sama dengan kosekan kuadrat theta. Dan yang terakhir, tan theta adalah sin theta per cos theta. Soal seperti ini itu untuk soal pembuktian-pembuktian, seperti latihan soal berikut ini. Buktikan sin. Nih, buktikan sin pangkat 4 alfa min sin kuadrat alfa sama dengan cos pangkat 4 alfa min cos kuadrat alfa. Nih pembuktiannya. Sin pangkat 4 alfa bisa kita ubah menjadi nih, sin kuadrat alfa kuadrat. Gitu. Min sin kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa bisa kita ubah menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Kok bisa? Ya bisa. Sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti kalau sin
kuadrat alfa, 1 min cos kuadrat alfa. Gitu, dari situ ya. Kemudian dikuadratin. Ingat, 1 kuadrat, 1. Kemudian min cos kuadrat alfa tambah min cos kuadrat alfa menjadi min 2 cos kuadrat alfa. Min cos kuadrat alfa kali min cos kuadrat alfa plus cos pangkat 4 alfa. Kemudian nih, min 1, min kali min berarti jadi plus. Seperti ini. Kemudian bisa kita coret nih satunya. Coret, coret. Berarti tinggal nih cos pangkat 4 alfa kita tulis di sini. Kemudian ya ini min 2, ini plus 1. Jadi min cos kuadrat alfa. Seperti itu. Ini berlaku untuk soal pembuktian-pembuktian gitu ya biasanya untuk identitas trigonometri. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana membandingkan trigonometri, kemudian identitas trigonometri, last kita akan membahas soal yang telah kita kirim. Singkat ya, singkat banget. Tapi semoga jelas ya. Oke, kita punya nih segitiga ABC siku-siku di C. Apabila sin A ternyata sama dengan 5/12. Tentukan cos A, tan A, sek A, kot A, kosekan A. Tapi kalau kita misal nggak jeli sama soalnya, kita bisa ketipu loh. Kalau di triple Pythagoras itu kan 5, 12, 13 ya. Kita mesti mikirnya ini 5 sama 13. 5 sama per 13, tapi ternyata ini 12. Ingat, jangan ketipu ya sama soal ini ya. Yuk, kita akan bahas. Oke, yang pertama yaitu soal nomor 1. Ingat segitiga di C. Kok segitiga di C? Siku-siku di C, maka gambarnya seperti ini. A, kita bikin siku-sikunya di sini. Oke, berarti ini kita tulis A, B, C. Kemudian sin A 5/12. Berarti sin A, sudutnya kan di sini, sudut A 5/12. Berarti depan dari A5, miringnya 12. Maka sisi yang lain atau sisi AC berapa coba? Sisinya berarti akar 12 kuadrat min 5 kuadrat. Sama dengan akar 144 min 25. Sama dengan akar 119 ya? Iya kan? Iya, akar 119. Iya, benar. 119. Next, kemudian nih, kita udah tahu nih sisi yang lain, yaitu akar 119. Maka kita disuruh nyari cos A. Oke, cos A. Berarti samping miring atau sami. Berarti sampingnya berapa nih? Sampingnya adalah akar 119 per miringnya 12. Kemudian kita disuruh nyari tan. Tan A berarti desa. Depannya berarti 5. 5 per sampingnya akar 119. Boleh gini atau diginiin aja nih. Maka dikalikan sekawan gitu ya. Akar 119. Gitu. Next, kemudian disuruh nyari sekan. Sek A berarti sekan A itu adalah kebalikan dari cos. Berarti kalau cosnya itu berarti sekannya 12 per akar 119 atau 12 per 119 akar 119. Next, kot. Kot tangen itu kebalikannya dari tan. Berarti berapa coba? Akar 119 per 5. Gini. Next, kosekan. Kosekan adalah kebalikannya dari sin. Ya tinggal dibalik aja sinnya. Berarti tadi berapa? 5/12. 12 per 5. Selesai. Gitu. Kemudian soal nomor 2. Nih, diketahui segitiga ABC siku-siku di B. Jika panjang AC adalah 25 cm
dan sudut A adalah 30 derajat, maka hitunglah panjang AB dan BC. Oke, kita gambar seperti yang nomor 1. Nomor 2, siku-siku di B. Maka gambarnya seperti ini. Nih. Kita tulis A, B, C. Kemudian sudut A ternyata 30 derajat, AC-nya 25. Terus kita disuruh mencari BC berapa, kemudian AB-nya berapa, gitu ya. Oke, kalau kita mau mencari BC, berarti itu kan depan, yang diketahui miring, berarti demi, berarti sin. Sin A sama dengan BC per AC. Sin A berarti sin 30 sama dengan BC per 25. Sin 30 berdasarkan tabel tadi isinya adalah setengah. Sama dengan BC per 25. Maka BC ya setengah kali 25 berarti berapa? 25 per 2 atau 12,5 cm. Gitu ya. Kemudian dikecilin dulu aja ya. Nih, dikecilin dulu biar muat di satu page aja gini. Kemudian yang B, kita disuruh mencari AB. AB itu kan sampingnya sudut 30, berarti samping miring. Samping miring, sami berarti cos. Cos A sama dengan sami, berarti AB per AC. Cos 30 derajat sama dengan AB per 25. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. AB per 25. Maka AB sama dengan 2 per 25 per 2 akar 3. Selesai. Jadi BC, oh ini BC kurang nih ya. Jadi BC adalah 25 per 2 atau 12,5 cm. Kemudian AB adalah 25 per 2 akar 3. Seperti itu. Bisa ya? Next. Oh, selamat datang Kak Dian. Selamat datang Kak Dian. Kita udah bahas soal ya. Ini mau soal yang terakhir. But don't worry karena karena pertemuan kali ini kita rekam dan kita akan upload di YouTube gitu. Terus kemudian nomor 3. Seorang anak memandang sebuah pohon dengan sudut 60. Apabila jarak anak tersebut 45 meter dari pohon, maka tentukan tinggi gedung tersebut. Oh ya, Kak Dian, halo ya. Baru kebaca ya chatnya. Terus next nih, yuk kita bikin yang nomor 3. Ingat, kita kan mau nyari tinggi gedung. Berarti kita bisa berandai-andai bahwa di sini misal anaknya nih. Ini misal anaknya. Ini anaknya di sini, terus di sini ada tinggi gedung nih, di sini. Gini ya. Nih. Maka bisa kita hubungkan seperti ini. Gambarnya seperti ini. Jadi ini adalah gedungnya. Kemudian ini adalah anaknya. Nah, dia sudutnya adalah 60 derajat. Dan yang diketahui adalah jarak anak dengan mana? Dengan gedungnya itu ternyata 45 meter. Gitu. Jadi gedungnya berapa? Ingat, sudutnya kan di sini. Yang diketahui adalah sampingnya. Samping. Dan yang akan ditanyakan adalah depannya. Berarti depan samping. Desa. Berarti apa? Tan. Tan 60 derajat sama dengan, boleh ditulis gedung gitu biar jelas boleh. Gedung per 45. Berarti tan 60 berapa? Tan 60 adalah akar 3 sama dengan gedung per 45. Maka tinggi gedung berapa? Gedung sama dengan 45 akar 3.
Selesai. Jadi tinggi gedungnya adalah 45 akar 3. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan terkait perbandingan trigonometri? Atau harus saya jelasin dari awal lagi nih? Gimana? How? Gimana? Kalau misal enggak, kalian bisa nonton video rekaman sesi pertama ini di YouTube ya. Akan kita upload biasanya di hari Senin beserta pembahasan soalnya. Kita upload juga di grup. Oke? Untuk minggu depan kita akan membahas tentang sudut-sudut berelasi. Jadi kalau mau nentuin sudut 120 gimana? Kalau mau nentuin sudut 150 gimana? 270 gimana? Seperti itu. Terus kemudian latihan soalnya seperti biasa di hari Jumat dan akan kita bahas di hari Minggu. Gitu ya. Terus kemudian untuk semester ini kan sampai trigonometri aja nih. Jadi untuk bulan April mungkin kita akan ngulang lagi sih dari awal gitu sebagai persiapan ulangan akhir sekolah atau mungkin kalian juga bisa request materi seperti contoh Kak tolong ulangin yang bab ini dong gitu. Saya tunggu sampai akhir Maret ya. Saya tunggu sampai apa ya? Kok akhir Maret? Iya, sebelum akhir Maret gitu. Sebelum akhir Maret gitu ya, tanggal 20-an gitu. Kak, saya mau bahas ini itu boleh gitu ya. Kak, saya mau ngulang ngulang yang misal ngulang yang fungsi inverse atau fungsi komposisi gitu boleh untuk yang bulan April. Atau untuk yang bulan April Kak, aku pengen ngulang yang trigonometri gitu juga boleh ya. Gitu. Terus kemudian untuk bulan Mei kita full persiapan buat ulangan akhir semester. Jadi kita akan menyediakan soal, kita bahas soal ulangan akhir semester komplit dari relasi dan fungsi, kemudian fungsi komposisi inverse dan trigonometri. Kita campur gitu seperti bahas soal ulangan akhir semester seperti itu, seperti kayak di sekolah ya, gitu. Oke, terima kasih karena ini materinya materi awal dan kalian juga ternyata udah jelas. There's no question. Terima kasih banget, semoga bermanfaat ya. Dan kalau mau ada teman-teman yang ingin bergabung, langsung saja gabung di grup Telegram. Kemudian misal ada kesalahan di saat pembahasan ini, kalian bisa koreksi di grup. Saya sangat welcome sekali dan saya sangat berterima kasih jika kalian mau memberikan sumbangsih berupa koreksi karena kita kan ini ya, kita tumbuh bersama-sama. Kita ingin berkembang bersama-sama menjadi yang lebih baik. Thank you so much. Sampai ketemu minggu depan di sesi yang sama yaitu kelas 10 jam 1 siang. Thank you. See you. Kak Erli, Kak Raffi, Kak Putri, Kak Arsa, dan Kak Dian. Tuh. Sama-sama Kak Raffi.